kali saya berdua. Saya dari Sistem Informasi C dengan NPM 2408-112. Nah, kali ini saya akan menjelaskan pengertian variabel beserta penamaan variabel dan contoh-contohnya. Berikut adalah penjelasan saya mengenai skill. Pertama-tama, kita harus mengetahui pengertian dari variabel. Variabel dalam pemrograman adalah nama atau identifikasi yang digunakan untuk menyimpan nilai data dalam memori komputer. Variabel dapat berubah nilainya tergantung pada kondisi atau informasi yang diberikan ke program. Selanjutnya adalah fungsi variabel. Variabel dalam programan memiliki fungsi untuk menyimpan, mengubah, dan mengakses data selama program berjalan. Variabel merupakan elemen dasar yang paling penting dalam pengembangan perangkat lunak dan aplikasi. Berikut beberapa fungsi variabel. 1. Mempresentasikan data. Variabel memungkinkan programmer untuk mempresentasikan data sehingga tidak perlu memasukkan data secara langsung ke dalam program. 2. Mengendalikan alur program. Variabel dapat digunakan untuk mengendalikan alur program. 3. Membuat program fleksibel. Variabel memungkinkan programmer untuk menulis program yang fleksibel. Berikutnya adalah contoh variabel dalam programan. Berikut contohnya. Variabel numerik. Variabel yang menyimpan angka, misalnya umur sama dengan 25. Variabel string. Variabel yang menyimpan teks atau string karakter, misalnya nama sama dengan Andi. Variabel boolean, variabel yang menyimpan nilai kebenaran, yaitu true atau false, misalnya is logged in sama dengan true. Variabel array, variabel yang dapat menyimpan banyak nilai dalam satu variabel, misalnya angka. Berikut syarat penamaan variabel. Yang pertama, harus dimulai dengan huruf atau garis bawah, tidak boleh dimulai dengan angka, hanya boleh berisi karakter alfanumerik dan garis bawah, menggunakan huruf besar kecil, tidak boleh mengandung karakter khusus, tidak boleh menggunakan kata kunci Python. Variabel sebaliknya deskriptif dan mudah dipahami. Nah, ini adalah contoh yang benar karena di awal menggunakan huruf atau underscore. Sedangkan ini adalah contoh yang salah karena menggunakan angka di awalnya. Selanjutnya adalah kasus penamaan dalam variabel. Python mendukung 3 konvensi penamaan yang populer, yaitu 1. Camel case. Huruf pertama kecil, setiap kata berikutnya dimulai dengan huruf kapital. Yang kedua, snake case, kata-kata dipisahkan oleh garis bawah. Yang ketiga, Pascal case, yaitu setiap kata dalam nama variabel dimulai dengan huruf kapital. Tipe data yang dapat diberi variabel. Yang pertama, tipe data atau kumpulan karakter. Contohnya, underscore saya sama dengan Kania, karena dalam nilai string harus diberi tanda petik agar tersimpan nilainya. Yang kedua ada tipe data integer atau bilangan bulat. Contohnya, di sini uang di bank sama dengan 100.000. Nah, jika dalam program Python untuk membuat ribuan atau jutaan tidak perlu ditambah dot untuk menentukan angka 0 karena sudah otomatis diprogram. Program yang ketiga ada tipe data float atau bilangan pecahan. Contohnya bunga sama dengan 0,025. Jadi kita buat tipe data float untuk menginput datanya nanti. Selanjutnya ada tipe data boolean atau true or false untuk menentukan status. Jika true disebut dengan status sama dengan true.
Yang kelima, atau yang terakhir, ada tipe integral LS eksponensial atau jumlah pangkat. Nah, di sini contoh jarak sama dengan 1E6. 1E6 ini sama dengan 1 kali 10 pangkat 6. Nah, di sini saya akan membuatkan contoh variabel menggunakan Python online. Berikut contohnya. Pertama-tama, kita harus menetapkan harga beras. Di sini saya membuat harga beras sama dengan 12.000, harga gula sama dengan 15.000, dan harga telur sama dengan 23.000. Kemudian tahap kedua, kita akan menampilkan harga setiap barang. Kita klik tanda petik ganda, lalu kita masukkan harga beras, titik 2, lalu kita berikan tanda koma. Kita ketik kembali harga beras, tetapi kita ketik ke bawah ya teman-teman. Kita lakukan hal yang sama. Lalu kita lakukan lagi dengan hal yang sama, teman-teman. Nah, tahap yang terakhir, kita akan menghitung total harga dari ketiga barang. Kita masukkan total harga beras, tambah harga gula, tambah harga telur, lalu kita print untuk menampilkan hasilnya. Lalu kita tekan tombol run untuk mendapatkan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini adalah hasil yang saya dapat. Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas, teman-teman bisa melihat di berbagai media sosial karena saya belum bisa menyampaikannya dengan sempurna.